Beredar viral video sebuah aliran diduga sesat yang memperbolehkan tukar pasangan. Dalam video tersebut seseorang diperbolehkan bertukar istri asalkan suka sama suka. Video tersebut menimbulkan kontroversi sehingga polisi melakukan penyelidikan. Polda Jatim mengamankan pengasuh Padepokan Nur Zat Sejati, Blitar Jatim, Gus Samsudin dan menetapkannya sebagai tersangka. Menurut Kasubdit V Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampubolon, tersangka Gus Samsudin berperan sebagai pencipta dan penulis skenario konten video berdurasi sekitar 30 menit itu. Dan video konten yang dibuat oleh Gus Samsudin itu, ternyata memang dibuat sepenuhnya di wilayah Kecamatan Kota Blitar, pada pertengahan Februari tahun 2024. Peran Gus Samsudin, dia yang buat skenario, durasinya kurang lebih 30 menit. Pembuatannya bulan Februari pertengahan, ujarnya di lobi Gedung Bidang Humas Mapolda Jatim, Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024. Mengenai konstruksi hukumnya, Gus Samsudin dijerat pasal 28 ayat 2 dan 3 UU ITE, dengan ancaman kurungan penjara paling lama 6 tahun. Charles menambahkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ahli untuk meninjau konstruksi hukum kasus ini. Hal tersebut dimaksudkan, menguji sejauh mana adanya unsur niat jahat, mens rea. Tersangka Gus Samsudin melakukan pelanggaran pada dugaan pasal penistaan agama. Tadi sudah disampaikan Bapak Kabid Humas, kedepannya kita ada rencana tindak lanjut akan memeriksa ahli agama dan ahli pidana, terkait penistaan agama. Penerapan pasal berlapis. Betul sekali, kata XPS Kabak Binopsnal di Treskrimsus Polda Sulteng itu. Charles tak menampik jumlah tersangka atas kasus tersebut, bakal bertambah. Namun, pihaknya masih menunggu proses pemeriksaan terhadap ahli untuk memperkuat konstruksi hukum kasus tersebut. Calon tersangka lain ada. Kami masih terus mendalami perannya sejauh mana dalam kasus ini. Satu tersangka, Gus Samsudin. Tapi calon tersangka lain, sudah ada namanya, jelasnya. Disinggung mengenai sosok yang bakal berstatus tersangka berjumlah 2 orang yang berperan sebagai kameramen dan pengunggah video. Charles membenarkannya seraya menganggukkan kepala. Peran pembantu saudara Samsudin, yang merekam berinisial V dan mengupload berinisial FI, betul, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Gus Samsudin, Supriyarno mengaku merasa keberatan dengan penetapan status hukum yang disematkan pada para kliennya. Karena, sejak awal video tersebut dibuat, tim produksi Gus Samsudin Chess telah memberikan pemberitahuan awal, disclaimer, atas konten video tersebut yang bersifat fiksi. Selain itu, video konten tersebut dibuat atas dasar untuk edukasi dan hiburan kepada para subscriber atau penonton Gus Samsudin di dunia maya. Kan ada 2, satunya tentang konten itu sendiri. Kedua, dari dampak atau penonton. Kan begitu, sehingga, kalau kontennya sih, enggak begitu semacam, karena kan ada disclaimer-nya itu. Memang fiksi belaka, ujarnya saat dihubungi tribunjatim.com, Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024. Dengan maksud tujuan baik, karena tujuannya untuk pendidikan, hiburan juga, benar, untuk para subscriber dan pengikutnya Gus Samsudin, kan itu konten, tambahnya. Namun, Supriyarno tak menampik, bahwa permasalahan ini akhirnya muncul, saat video utuh dari konten video Gus Samsudin tersebut, ternyata didownload dan ditransmisikan ulang dengan mengedit atau memotong sebagian, oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Sehingga menimbulkan kegaduhan di dunia medsos atau kalangan netizen, dan membuat Gus Samsudin beserta beberapa orang anggota timnya terseret urusan hukum yang ditangani pihak kepolisian. Namun, kemudian ada penonton, lalu ada yang mendownload, lalu mentransmisikan lagi dalam bentuk medsos lainnya, di TikTok. Ada potongan dan sebagainya, sehingga akhirnya, potongan, video, demikian inilah, yang bikin kegaduhan. Ya kita ikuti saja, prosedur hukumnya, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Gus Samsudin dikabarkan telah menjalani pemeriksaan tersebut sejak pagi hari, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan proses pemeriksaan tersebut masih berlangsung hingga Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Pantauan tribunjatim.com, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Gus Samsudin tampak dibawa keluar oleh sejumlah anggota kepolisian dari Gedung Unit 3 Subdit V Cybercrime, untuk menuju ke gedung utama di Treskrimsus Mapolda Jatim. Bergaya busana khas identik mengenakan pakaian serba warna hitam, mulai dari peci, dan sorban, dan sarung. Gus Samsudin tampak berjalan melenggang santai didampingi oleh kedua anggota kepolisian.
tetap konsisten menekuni ajaran spiritualitasnya. Gus Samsudin juga masih tampak berjalan kaki menyusuri area halaman Mapolda Jatim dengan tanpa alas telapak kaki apapun alias nyeker. Pertama kali menatap lensa kamera awak media, Gus Samsudin tetap berupaya menjawab uluk salam yang dilontarkan sesekali oleh awak media. Saat ditanyai mengenai keperluannya berada di Mapolda Jatim, ia masih enggan berterus terang. Kendati menolak menjawab pertanyaan awak media. Namun, Gus Samsudin senantiasa mempertahankan senyumnya yang tergurat dari wajah. Dan tampak juga sesekali ia menggaruk-garuk kening dan jenggot tipisnya. Mohon maaf, no komen dulu ya teman-teman, ujar Gus Samsudin seraya mengatupkan kedua telapak tangannya ke arah awak media yang berjejal di depannya. Gus Samsudin resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus viralnya video ajaran sesat yang memperbolehkan suami bertukar istri dan mendapat jaminan surga. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Gus Samsudin, Supriyarno pada Jumat 1 Maret 2024. Selain Gus Samsudin, ada 2 orang lainnya yang turut menjadi tersangka, sehingga total ada 3 tersangka yang terlibat memproduksi video ajaran sesat tersebut. Diketahui lebih lanjut, ketiganya memiliki peran masing-masing. Gus Samsudin sendiri berperan sebagai penulis skenario, sementara FE selaku kameramen dan FI uploader konten video. Mengenai konstruksi hukum pelanggaran yang dilakukan para kliennya, Supriyarno menambahkan bahwa ketiganya dikenakan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang ITE. Meski begitu, Supriyarno sendiri mengaku keberatan dengan penetapan status hukum yang melibatkan para kliennya. Sebab menurut dia, sejak awal video tersebut dibuat, tim produksi Gus Samsudin sendiri telah memberikan pemberitahuan awal ataupun disclaimer atas konten video tersebut yang bersifat fiksi. Namun Supriyarno tak menampik bahwa permasalahan akhirnya muncul saat video utuh dari konten video Gus Samsudin tersebut di-download atau diunduh dan ditransmisikan ulang dengan mengedit atau memotong sebagian, sehingga menimbulkan kegaduhan di dunia media sosial ataupun kalangan netizen, hingga membuat Gus Samsudin dan juga timnya terseret urusan hukum di kepolisian. Siap. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jalan. Oke, siap. Belakang. Gus Samsudin dan kedua rekannya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus viralnya video tentang ajaran agama yang memperbolehkan suami bertukar istri jaminan surga pada Jumat 1 Maret 2024. Diketahui ketiganya memiliki perannya masing-masing. Gus Samsudin sendiri berperan sebagai penulis skenario, sedangkan FE adalah kameramen video dan FI uploader konten video. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Gus Samsudin, yakni Supriyarno. Ia membenarkan bahwa ketiganya merupakan pihak yang memproduksi video tersebut. Namun, ia merasa keberatan dengan penetapan status hukum yang disematkan pada para kliennya. Sebab menurutnya, video konten tersebut dibuat atas dasar edukasi dan hiburan kepada para subscriber atau penonton Gus Samsudin di dunia maya. Mengenai konstruksi hukum pelanggaran yang dilakukan para kliennya, Supriyarno menambahkan bahwa ketiganya dikenakan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang ITE. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengungkap bahwa para tersangka sudah ditahan di Mapolda Jatim. Gus Samsudin sebelumnya juga diperiksa penyidik tim Cyber Polda Jatim di gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim pada Kamis 29 Februari 2024. Perlu kami sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa penyelidik gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Subdit 5 Siber, dan Polres Blitar Kabupaten terus berkolaborasi, bersinergi untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap kasus ini. Ya, kemudian konstruksi peristiwa sementara sudah didapatkan oleh penyelidik. Kemudian juga terkait hal itu sudah digelarkan tadi sudah digelarkan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur
dan dinyatakan bahwa hari ini Saudara Samsudin sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian Saudara Samsudin juga hari ini sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Polda Jawa. Perlu kami sampaikan. Pemilik rumah yang menjadi lokasi syuting konten bertukar istri Gus Samsudin di Blitar, Jawa Timur baru-baru ini memberikan kesaksian. Rumah tersebut ternyata milik Lahuri, 63 tahun warga RT 4 RW 1, Dusun Jatinom, Desa Jati Lengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat ditemui di rumahnya pada Jumat 1 Maret 2024, Lahuri membenarkan bahwa lokasi pembuatan video yang dilakukan Samsudin berada di rumahnya. Namun Lahuri sendiri mengaku tidak mengetahui tentang cerita yang dibuat dalam konten tersebut. Dia mengatakan bahwa proses pembuatan video berlangsung selama 3 hari terhitung dari hari Jumat hingga hari Minggu pekan lalu. Dan dia juga mengatakan bahwa setidaknya ada lebih dari 10 orang yang ikut hadir dalam pembuatan video termasuk Samsudin itu sendiri. Lahuri pun baru tahu bahwa konten video yang dibuat Samsudin di rumahnya viral dan menjadi kontroversi setelah ada polisi datang ke rumahnya. Polisi juga bertanya-tanya soal video viral itu kepada Lahuri. Setelah tahu video yang dibuat Samsudin menjadi kontroversi, Lahuri pun turut menyayangkan hal tersebut. Apalagi video itu dibuat di rumahnya sendiri. Lahuri mengaku tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Samsudin, dan karena kebetulan anak Lahuri menikah dengan wanita yang menjadi tetangga Samsudin, sehingga ia mengaku rumahnya dijadikan untuk tempat membuat konten tersebut. Lahuri juga mengaku rumahnya itu tidak disewa untuk pembuatan konten, dia hanya diberi uang 200.000 untuk menyiapkan kopi untuk sejumlah orang yang sedang datang dan membuat konten di rumahnya. Sebagai informasi, Gus Samsudin resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Jatim pada hari ini. Ia dan juga kedua temannya terlibat kasus membuat video ajaran sesat yang memperbolehkan jemaahnya bertukar pasangan dengan jaminan surga. Timur. Selain Gus Samsudin, apakah ada tersangka lain kemudian jumlah tersangka dari kasus ini selain Gus Samsudin dan berapa? Masih ada tersangka lainnya, kemungkinan ya, ini kan masih dalam proses, kemudian rencana tindak lanjut mungkin nanti akan disampaikan oleh Kasubdit 5 Siber. Pasal yang jelas. Silakan, sementara. Untuk pasalnya kita menerapkan pasal 28 ayat 2 dan 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tentang apa? Dan situ dikhawatirkan karena dia masuk unsurnya untuk membuat suatu informasi yang meresahkan dan membuat keonaran di masyarakat. Selain Gus Samsudin, apakah ada tersangka lain kemudian FD? Calon tersangka yang lain ada, tapi kita masih terus mendalami perannya sejauh mana dalam. Dan berarti sampai hari ini masih satu tersangka dan ini? Satu tersangka, tapi calon tersangka lain sudah ada namanya. Ancaman saya jelaskan dengan peran tersangka. Itu 5 tahun, ancamannya ada 5 tahun. ya. Perannya Gus Samsudin seperti apa? Yang buat skenario. Buat skenario. Total yang diperiksa saksi berapa? Untuk saksi sampai dengan hari ini ada 13. Kalau keterangan Gus Samsudin, video itu dibuat tanggal berapa, kemudian durasi videonya itu sebenarnya hanya sependek itu atau panjang? Durasinya kurang lebih 30 menit. Dan Buatnya kapan itu? Di bulan Februari, dan keuntungan Pertengahan yang atau di pertengahan Februari. keuntungan yang saya terima pada pengawasan saya, keuntungan yang saya terima dengan membuat video. Gimana? Keuntungan yang saya terima dengan membuat video itu apa? Ya dia berharap untuk menaikkan kontennya dia, mendapat subscribe yang banyak di YouTubernya. Dan berarti ini masih undang-undang ITE dan untuk penistaan agamanya gimana? Ya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, kedepannya kita ada rencana tindak lanjut yaitu memeriksa ahli agama dan ahli pidana terkait penistaan agama. Artinya tidak menutup kemungkinan penerapan pasal berlapis juga. Betul sekali. soal dua calon tersangka itu siapa aja sosoknya? Ya peran yang membantu saudara Samsudin. Siapa merekam sama yang upload itu? Timur. Selain Gus Samsudin,